حدائق وأعنابا Radio Muslim Yogyakarta, pendidikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun anda berada. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini akan kita simak bersama kajian bersama beliau Ustaz Amrul Hakadinta Hafizahullah Ta'ala di acara Ngobrol Perkara Islam, yang insya Allah pada kesempatan kali ini seperti biasa sahabat muslim pendengar radio muslim di mana silakan ya bagi yang ingin mengirimkan salam sapa, request murotal ataupun pertanyaan dan konsultasi seputar agama, kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 082327275333 ya. Silahkan sahabat muslim sekalian ya, bagi yang ingin mengirimkan salam sapa, pertanyaan ataupun konsultasi seputar agama maupun request murotal, kami persilahkan untuk mengirimkan ke nomor tersebut ya di nomor 082327275333. Insyaallah pertanyaan dari sahabat muslim sekalian akan kami sampaikan kepada beliau Ustaz Amrul Hakadinta Hafizahullah Ta'ala di sesi tanya jawab nanti. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah bersama beliau Ustaz Amrul Hakadinta Hafizahullah Ta'ala di studio Radio Muslim Yogyakarta. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum pagi hari ini, Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana antum? Semoga sehat-sehat dan semoga juga para sobat radio muslim dimanapun berada demikian dalam keadaan sehat. Bagi yang diuji oleh Allah dengan ujian apapun juga semoga diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik untuk banyak berdoa meminta kepada Allah, dan Allah pun segera mengangkat ujian tersebut. Amin ya rabbal alamin. Amin Ustaz, barakallahu fikum. Dan tak lupa pada beliau Amrul Hakadinta Hafizahullah yang sudah untuk mengisi di studio Radio Muslim Yogyakarta. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah dibersama beliau, dan mari kita persiapkan diri kita masing-masing ya untuk menyimak dan mencatat faedah yang insyaallah akan beliau sampaikan sesaat lagi. Kami dari studio Radio Muslim Yogyakarta mengucapkan selamat mendengarkan, dan kepada Ustaz Amrul Hakadinta kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa radio muslim yang budiman dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini kita bisa bertemu melalui radio muslim. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'in Al-Qalbiyah, di mana kali ini kita akan masuk pembahasan hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu,
qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya istiqomah, dan tidaklah hatinya istiqomah sampai lisannya istiqomah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara tentang masih berbicara tentang hati, ya. Kaitannya dengan keistiqomahan. Dan ini perkara yang sangat penting, istiqomah seseorang dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita semua untuk beristiqomah. Fastaqim kama umirt. Beristiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi istiqomah itu bukan sekedar istiqomah suka-suka kita, tapi istiqomah itu istiqomah sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk beristiqomah dengan mengerjakan ketaatan yang Allah syariatkan, meninggalkan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, bukan suka-suka kita. Sebagaimana kita juga senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita istiqomah dengan ditunjukkan jalan agar kita istiqomah. Kita meminta kepada Allah dalam salat kita setiap harinya, 17 kali dalam setiap harinya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kami ke jalan yang lurus, jalan istiqomah. Jalan yang senantiasa, jalan orang-orang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang soleh, jalannya para sahabat, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keistiqomahan ini penting sekali. Dan keistiqomahan ini selalu harus kita usahakan. Harus senantiasa kita usahakan. Karena gangguannya juga banyak. Gangguan untuk tidak istiqomah juga banyak. Gangguannya bisa dari internal, bisa dari eksternal. Dari internal, dari hawa nafsu kita misalnya. Dari syubhat yang mungkin menyambar pada diri kita, yang menerpa diri kita, sehingga kita tidak istiqomah. Eksternal dari bisikan syaitan misalnya. Baik syaitan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia, yang membisikkan kita kepada perkara-perkara yang mungkar. Demikian pula misalnya dari apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar, sehingga kita tidak istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dia harus diusahakan, terus-menerus dijaga dan dipertahankan. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana agar kita bisa istiqomah. Apa yang bisa kita usahakan agar kita bisa istiqomah. Kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Maka ini kuncinya. Kuncinya ada pada hati. Dan ini juga sudah kita sering kali bahas. Pada hadis-hadis sebelumnya, Nabi mengatakan bahwa hati ini ibarat raja. Dan anggota badan yang lain ibarat prajurit-prajuritnya. Kalau rajanya baik, pemimpinnya baik, komandannya baik, prajurit-prajuritnya pun akan kebaikan. Kalau rajanya buruk, maka prajurit-prajuritnya pun akan melakukan keburukan-keburukan. Ya. Dan kata Nabi dalam hadis yang lain, ada segumpal daging dalam diri manusia. Kalau baik-baik semuanya, kalau buruk-buruk semua badan manusia. Itulah hati. Maka ini juga kurang lebihnya semakna. Kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba. Para ulama menjelaskan yang dimaksud iman di sini bukan hanya sekedar amalan hati, termasuk amalan zahir. Karena kita tahu makna iman itu bisa jadi dia amalan hati dan zahir, bisa jadi dia amalan batin saja. Kapan amalan hati dan zahir secara umum semuanya? Kalau dia sendirian. Tapi kalau dia gabung dengan Islam, iman dan Islam, maka iman artinya amalan hati, Islam artinya amalan zahir. Di sini imannya sendirian. Artinya dia termasuk keistiqomahan dalam amalan hati, dalam amalan lisan, dan dalam amalan perbuatan. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini maksudnya amalan perbuatannya, wabil khusus apalagi. Ya. Kadang-kadang iman juga diisyaratkan sebagai satu perkara perbuatan. Allah mengatakan salat sebagai iman. Innallaha la yudhi'u imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, salatmu. Ya, dalam Al-Quran disebutkan demikian. Bisa jadi demikian. Iman itu kadang merujuk atau mengisyaratkan kepada amalan zahir saja. Ya, wallahu alam, sebagian ulama mengatakan untuk hadis ini pun demikian. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba. Yani artinya amalan zahirnya.
tidak akan istiqomah dia dalam mengerjakan sholat, tidak akan istiqomah dia dalam berbuat kebaikan pada sesama, tidak akan istiqomah dia dalam berbakti pada kedua orang tua, tidak akan istiqomah dia dalam belajar dan menuntut ilmu, tidak akan dia istiqomah dalam menjaga pandangannya, tidak akan bagaimana bisa istiqomah? Hatta yastaqima qalbuhu, sampai hatinya istiqomah. Istiqomah hatinya, maka ngapal Qur'annya bakal istiqomah. Istiqomah hatinya, maka berbakti pada kedua orang tuanya akan istiqomah. Istiqomah hatinya, maka belajarnya akan istiqomah. Istiqomah hatinya, maka menjaga pandangannya dia akan istiqomah. Istiqomah hatinya, maka dia mengerjakan puasa sunnah, dia mengerjakan sholat sunnah juga akan istiqomah. Apa yang menyebabkan itu semua istiqomah? Hatinya istiqomah. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bagaimana istiqomahnya hati ini. Beliau menjelaskan sebagaimana disampaikan dalam penjelasan hadis ini di sini dari kitab Al-Wabilus Shayyib. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, istiqomatul qalbi bisyai'ain. Istiqomahnya hati dengan dua perkara. Yang pertama beliau menyebutkan antakuna mahabbatullahi taala tataqaddamu indahu ala jami'il mahab. Ketika orang itu menjadikan kecintaan kepada Allah lebih diutamakan dari semua kecintaan. Ini yang pertama. Rasa cinta kepada Allah yang mengalahkan kecintaan kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ta'arada hubbullahi ta'ala wa hubbu ghairihi sabaqa hubbullahi ta'ala hubba ma siwah. Fatarattaba 'ala dzalika muqtadah. Apabila bertentangan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada selainnya. Dia cinta pada Allah misalnya. Dia cinta pada anaknya. Tapi anaknya meminta dia melakukan sesuatu yang haram. Dia cinta pada anaknya. Dia cinta pada Allah. Mana yang dia dahulukan ketika itu? Bagi seorang mukmin yang kuat hatinya, yang istiqomah, dia akan mendahulukan kecintaan pada Allah. Dia tidak akan, walaupun dia cinta pada anaknya minta yang haram, dia tidak akan mengabulkan permintaan anaknya. Karena kecintaan dia kepada Allah lebih besar. Inilah orang yang mendahulukan kecintaan Allah dibandingkan kecintaan kepada selainnya. Maka kalau ada demikian bertentangan, dia akan mendahulukan kecintaan kepada Allah. Maka dengan hal itu tercapailah konsekuensi tersebut. Ya, yaitu istiqomahnya hati. Kalau ini yang pertama ya. Namun kata beliau, ma ashala hadza bid'wa wa ma as'abahu bil fi'li. Tapi ini gampang sekali diaku-aku, tapi susah sekali dilakukan. Gampang sekali orang, saya lebih cinta Allah dibanding selainnya. Mulut gampang ngomong begitu. Tapi kata Ibnu Qayyim, wa ma as'abahu bil fi'li. Tapi betapa susah dia dilakukan, susah. Prakteknya susah. Banyak orang yang lebih mencintai dunianya daripada akhiratnya. Banyak orang yang lebih mencintai sesuatu selain Allah daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fa inda imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Maka ketika datang ujian baru akan terlihat itu manusia mulia atau manusia hina. Manusia mulia yang cinta, dia mendahulukan kecintaan kepada Allah, atau manusia hina yang dia mendahulukan kecintaan makhluk dibanding kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma aktsaru ma yuqaddimul abdu ma yuhibbuhu huwa wa yahwahu ala ma yuhibbuhu Allah taala. Dan betapa banyak orang yang mendahulukan kecintaan dirinya sendiri dan kecintaan hawa nafsunya daripada kecintaan dia pada Allah. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pertama, rasa cinta pada Allah yang betul-betul kuat, ya. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, bagaimana istiqomah hati tadi? Ta'zimul amri wan nahi wa huwa nashi'un an ta'zimul amiri amirin nahi. Fa inna Allah ta'ala dhamma man la yu'azzimu amrahu wa nahyahu. Kata Ibnu Qayyim, yang kedua adalah mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tumbuh ketika dia mengagungkan Allah yang memerintah dan melarang. Jadi cinta dan pengagungan kepada Allah. Kedua hal ini akan menyebabkan istiqomah seorang. Diagungkan. Dan ini akan, kalau ada sisi kelemahan dari sisi cinta, tapi karena mengagungkan, dia akan, ini perintah Allah agung. Walaupun saya cinta sama anak saya, sama istri saya, tapi saya mengagungkan perintah Allah. Dia akan menyeret dia dalam kebaikan. Dengan apa? Dengan mengagungkan, dengan tetap menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Atau larangan Allah dan larangan Rasulnya. Ya, walaupun cintanya kepada anaknya besar yang menyuruh dia berbuat yang haram tadi. Ketika pengagungannya kepada Allah juga besar, maka ini akan menyeret dia pada kebaikan tadi. Dan ini akan membuat dia istiqomah. Walaupun kadang tadi terasa berat. Ya. Sesungguhnya Allah mencela orang yang
tidak mengagungkan perintahnya dan larangannya, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata Ibnu Qayyim dua perkara yang membuat seseorang istiqomah hatinya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya hati yang istiqomah itu akan melahirkan amalan-amalan yang istiqomah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuhu." Dan tidaklah istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud di sini adalah tanda keistiqomahan hatinya adalah keistiqomahan lisannya. Kalau bukan penyebab, tapi tandanya. Jadi tidaklah istiqomah hatinya sampai kelihatan lisannya istiqomah. Gimana sih cari tahu orang istiqomah hatinya? Lihat dari omongannya yang istiqomah. Omongan yang istiqomah itu omongan yang benar, omongan yang lurus, omongan yang isinya zikir, omongan yang isinya mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, omongan yang isinya bukan fitnah, omongan yang isinya kejujuran, omongan yang isinya kebaikan. Bukan omongan yang justru mengajak kemungkaran, ya, mengajak kemungkaran atau meninggalkan kebaikan. Omongan yang bohong, omongan yang memecah belah, omongan yang fitnah. Bukan omongan-omongan yang seperti itu, omongan-omongan jorok, omongan-omongan kotor. Bukan omongan-omongan yang seperti itu, bukan omongan-omongan seperti itu. Ya, bagi orang-orang yang istiqomah hatinya. Kenapa? Karena kata para ulama, sebagaimana teko itu tidak mengeluarkan sesuatu kecuali isinya. Kalau teko isinya teh, yang keluarnya teh. Teko isinya susu, yang keluarnya susu. Teko isinya air comberan, yang keluarnya air comberan. Maka begitulah, lisan itu adalah cerminan apa yang ada pada hati. Karena hati yang baik akan mengeluarkan dari lisannya perkataan yang baik. Hati yang busuk, yang buruk akan mengeluarkan dari lisannya perkataan yang buruk. Maka orang kelihatan hatinya baik, ya apa yang diomongkan baik. Dia biasa ngomong jorok, biasa ngomong kotor, biasa berbohong, biasa fitnah, biasa mengajak orang pada kemungkaran, biasa justru kebaikan-kebaikan dia larang orang. Ini kelihatan busuknya hatinya. Sebaliknya orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, mengucapkan kebaikan, mengucapkan kejujuran, mengucapkan perkataan-perkataan yang terpuji, biasa berzikir, biasa membaca Quran, maka ini menunjukkan begitulah hatinya, kondisi hatinya. Nah, kondisi hati ini bisa menunjukkan orang istiqomah. Jadi gampangannya melihat bagaimana istiqomahnya seorang, lihat dari ucapannya. Dan ucapan zaman sekarang ini termasuk diantaranya tulisan. Lihat dari tulisannya. Tulisannya mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Tulisannya mengajak kita mentadaburi ayat-ayat Allah, merenungkan hadis-hadis Nabi SAW. Tulisannya mengajak kita untuk memperbaiki diri kita, mengajak kita untuk bertaubat, mengajak kita untuk berzikir mengingat Allah. Tulisannya tulisan yang jujur, tulisan yang tulus, menasihati kaum muslimin. Maka ini menunjukkan bagaimana hatinya. Dan mudah-mudahan keistiqomahannya. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah hadis yang ke-31, hadis yang singkat, hadis yang memberikan petunjuk kepada kita bagaimana agar kita istiqomah. Dan ternyata itu semua terlihat atau tergantung bagaimana kualitas hati seseorang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis-hadis yang selanjutnya, 32 dan seterusnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Silahkan selanjutnya bagi sobat sekalian yang ingin bertanya, ingin request murotal atau yang lainnya bisa disampaikan kepada Radio Muslim. Yang bisa kita jawab, insyaallah kita jawab. Kalau yang tidak bisa, nanti bisa kita carikan jawabannya dulu atau ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, setelah kita simak bersama kajian bersama biasa Abdul Hakim Ta'ala di acara ngopi pagi ini di Ngobrol Perkara Islam. Bagi sahabat muslim pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya ataupun berkontribusi seputar agama, kami persilakan ya untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 082327275333. Insya Allah pertanyaan dari sahabat muslim sekalian akan kami sampaikan kepada beliau Ustaz Abdul Hakim Ta'ala. Untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 082327275333. Sambil menunggu pertanyaan dari sahabat muslim sekalian, akan kami putarkan terlebih dahulu murotal Al-Quran kami dari studio Radio Muslim Yogyakarta. Selamat mendengarkan.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك
أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Salam sapa sahabatku, salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333 Radio Muslim Jogja 1467 AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi sahabat muslim pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali di radio kesayangan kita, Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, menebarkan sunnah, yang insyaallah pada pagi hari ini kita kembali lagi di acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam bersama beliau Al-Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala, yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Jadi bagi sahabat muslim pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi seputar agama, kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 0823 2727 5333. Insyaallah pertanyaan dari sahabat muslim sekalian akan kami sampaikan kepada beliau Al-Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke nomor kami, Ustadz. Langsung ana bacakan ya, Ustadz, untuk pertanyaannya, Ustadz. Nah Ustadz, untuk pertanyaan pertama, Ustadz, apakah boleh menjadikan umroh sebagai mahar nikah, Ustadz? Mahar nikahnya diumrohkan gitu ya? Iya, Ustadz. Allah Ta'ala alam bisawab, bisa saja. Yang penting mahar nikah itu adalah sesuatu yang punya nilai begitu ya. Punya nilai dalam arti nilai uang. Maka termasuk diantaranya umroh ya. Sekarang umroh itu ya 20 juta, 25 juta, 30 juta. Maka wallahu alam ini boleh dijadikan sebagai mahar. Wallahu alam bisawab. Nah Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Nah, Ustadz, yang najis pada anjing itu apa saja, Ustadz? Apakah tubuhnya najis atau dagingnya juga najis, Ustadz? Khilaf para ulama dalam hal ini. Yang jelas di sana disebutkan apabila anjing itu menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk dicuci.
sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan air. Sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan najis yang berat dari anjing, termasuk di dalamnya pada berbagai macam tubuhnya. Sebagian ulama lain mengatakan tidak demikian karena di luar itu tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Namun di sana ada hadis lain yang menunjukkan bahwa memelihara anjing itu juga nggak boleh. Ya, jadi orang akan kehilangan pahala sebesar kalau tidak salah 1 qirat di hadis itu bagi orang yang memelihara anjing setiap harinya. Maka wallahu taala alam bisawab, di sini ada khilaf para ulama untuk hati-hati kita bisa menjauhi diri dari terkena anjing. Wabil khusus terkena jilatannya, kemudian juga sesuatu yang basah darinya. Baik itu bagian yang basah maupun misalnya kotorannya atau kencingnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan bagi sahabat muslim sekalian, pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya silahkan ya, masih ada kesempatan untuk bertanya. Silahkan untuk mengirim pertanyaannya ke nomor kami di nomor 0823 2727 5333. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah ketika seorang muslim membunuh orang non muslim yang bukan kafir harbi, Ustaz, apakah benar tidak ada kisos untuk muslim tersebut, Ustaz? Ulangi, seorang muslim membunuh orang non muslim yang bukan kafir harbi. Jadi dia bukan di peperangan. Bukan di peperangan. Allahu a'lam, demikianlah. Kisos itu berlaku bagi seorang yang dibunuhnya adalah muslim, baik dia dibunuh seorang muslim atau dibunuh non muslim. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan bagi sahabat muslim masih ada kesempatannya, bagi yang ingin bertanya silahkan kirim pertanyaannya ke nomor kami di nomor 0823 2727 5333. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Bagaimana hukumnya jika pada saat sholat terkantuk dan seperti terlelap sekejap, tetapi masih posisi sadar, Ustaz? Jazakallahu khairan. Yang seperti ini Allah ta'ala alam, apabila dia masih tersadar, masih mendengarkan suara imam, ya, masih mendengarkan dan masih bisa teguh berdiri, kemudian masih mendengarkan suara di sekitarnya, dengan ditandai dia masih mengikuti apabila imam mengucapkan takbir intiqal, begitu ya, Allahu Akbar, dia juga tersadar dan ikut ruku, maka yang seperti ini sholatnya tetap sah. Tapi kalau tidak demikian, kalau sampai mengantuk, asalnya dia mengantuk berat sekali, ya, asalnya dia kembali dulu, atau bahkan mungkin bisa beristirahat sejenak sampai dia tidak mendengar, sampai dia bahkan terjatuh begitu, sampai dia sujud kemudian tidak terbangun-bangun, orang nyangkanya husnul khotimah begitu ya, ternyata dia ngantuk sekali, ya, maka yang seperti ini dia bisa keluar dari shaf, kemudian beristirahat sejenak, kemudian dia sholat walaupun tidak berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 0823 2727 5333. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz, maksud amal meskipun sedikit namun bisa istiqomah itulah amal yang dicintai, itu bagaimana, Ustaz? Apakah bila kita bersedekah sedikit sekali namun setiap hari, atau kita sedekah agak banyak namun rutin seminggu sekali, itu yang baik yang mana, Ustaz? Iya, amalan sedikit yang istiqomah yang rutin dilakukan, baik tadi rutinnya misalnya harian atau rutinnya adalah pekanan, ini juga sebuah kebaikan. Kalau tadi diberikan kasus seperti itu, sedikit tapi setiap hari, atau sepekan sekali tapi banyaknya lebih banyak dari yang sedikit. Misalnya setiap hari dia 5.000. Kan kalau satu pekan berarti 35.000. Tapi kalau sepekan sekali dia 50.000. Wallahu alam, kalau diukur dengan keikhlasan yang sama, yang satu dikatakan istiqomah, yang satu juga dikatakan istiqomah. Tapi yang satu lebih banyak. Tentunya yang lebih banyak lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala
dengan catatan keikhlasannya sama. Dan itu dua-duanya termasuk bagian dari istiqomah. Maka kalau misalnya kita nominalkan begitu, 5.000 setiap hari atau 50.000 setiap minggu, dan semuanya sama-sama rutin, maka 50.000 setiap pekan itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan sahabat muslim, silahkan ya bagi yang ingin bertanya, masih ada kesempatannya, silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 0823 27275333. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, apakah tulisan-tulisan kita di dunia maya itu termasuk dalam lisan yang kita ucapkan juga, Ustaz? Jadi apakah kita tetap harus berhati-hati apabila kita membuat status-status, Ustaz? Betul, tulisan-tulisan di dunia maya, tulisan di status WhatsApp, termasuk chattingan kita kepada orang lain adalah cabang dari lisan kita. Karena sekarang ini ya lisannya dalam bentuk tulisan. Apa yang kita tuliskan itu suatu hal yang itulah yang kita ingin ucapkan kepada orang lain. Bahkan tulisan mungkin lebih permanen ya daripada lisan. Lisan kita ngomong bisa lupa, bisa kita lupa atau orang lain lupa, tapi tulisan bisa dilihat-lihat lagi sama orang lain, dilihat lagi sama kita. Hatta kalaupun kita delete ada jejak digitalnya biasanya. Maka ini juga bagian dari satu yang kita ungkapkan. Ketika kita mengungkapkannya dengan sadar. Maka sama, sebagaimana lisan kita harus hati-hati dalam berbicara, tulisan juga demikian. Kita harus hati-hati dalam menulis, baik menulis status, menulis artikel, menulis chattingan, obrolan dengan orang lain dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan bagi sahabat muslim, silahkan ya bagi yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 0823 27275333. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, saat kita di zaman fitnah ini, apakah ada nasihat untuk kita yang awam ini, Ustaz, dengan tersebarnya ilmu dari guru-guru kita yang mudah sekali kita temukan di medsos, baik tulisan lama ataupun tulisan yang baru, Ustaz? Ya, bagi yang awam hendaklah terus belajar, mempelajari agama ini dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan penjelasan para sahabat, penjelasan para ulama salaf. Dari situlah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam beragama. Ungkapan atau ucapan-ucapan orang dan lain sebagainya akan sangat banyak. Tapi lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya memahami dalil-dalil, atau Rasulullah sendiri mengatakan dan memahami dalil-dalil yang disampaikan kepada beliau atau diturunkan kepada beliau, bagaimana sahabat memahami dalil-dalil yang disampaikan kepada mereka. Lihatlah itu dan berpeganglah dengan itu, dan itulah wasiat Nabi SAW. Ya, sataftariku atau kata Nabi SAW, siapa yang hidup di antara kalian setelahku, ya, fasayara ikhtilafan katsira, akan lihat perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang diberi petunjuk. Gigitlah itu dengan gigi geraham kalian. Artinya betul kita berpegang dengan hal tersebut. Itulah wasiat Nabi SAW. Maka jadilah kita orang-orang yang demikian, orang-orang yang senantiasa berpegang kepada sunnah Nabi dan penjelasan para sahabat. Dengan itu kita beragama, dan dengan izin Allah hal tersebut sudah mencukupi bagi kita. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan mungkin demikian, Ustaz, untuk sesi tanya jawab kita pada kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan sebelum kita akhiri untuk acara kita pada kesempatan pagi hari ini, mungkin ada penutup yang bisa disampaikan, Ustaz. Nah, hati kita istiqomah penting sekali. Kata Ibnu Qayyim tadi ada dua. Cinta Allah lebih dari cinta yang lainnya, dan mengagungkan perintah dan larangan Allah, termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memerintah dan melarang. Dan perhatikan juga lisan kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jagalah atau ucapkanlah perkataan yang lurus. Maka jaga lisan kita, jaga hati kita, jangan sampai dia menyimpang, jangan sampai dia melenceng. Ketika ada godaan syaitan, segera kita minta tolong kepada Allah,
minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ketika kita menyimpang dan melenceng, segeralah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah sampai ajal datang menjemput kita. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabnya, Ustaz. Dan demikian, Ustaz, untuk acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun Anda berada. Dan tak lupa kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada beliau Ustaz Amrul Hakadin Hafizahullah Ta'ala yang sudah mengisi pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Dan demikian untuk acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari Studio Radio Muslim Yogyakarta mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu